Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umayyah Maharani. Di belakang 97 ingin menjelaskan mengenai anatomi jaringan tumbuhan. Berdasarkan kemampuan sel melakukan pembelahannya, ada dua: jaringan meristem atau embrional, itu ada apikal, lateral, dan juga interkalar. Sedangkan jaringan permanen itu ada pelindung, dasar, penyokong, pengangkut, dan juga gabus. Sebelumnya, struktur dan fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Ciri-ciri jaringan meristem di sini ada 8. Yang pertama, sel berukuran kecil. Kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, nukleus berukuran relatif besar. Lalu selanjutnya, sel berdinding tipis, sitoplasma berjumlah banyak, vakuola berukuran kecil, selnya berbentuk kubus, dan plastida belum matang. Fungsinya apa sih? Fungsi jaringan meristem ini sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang, sebagai jaringan penyokong pertumbuhan peninggi pada batang dan memanjang pada akar, sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman dan juga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi panjang, besar, dan meningkat. Struktur dan fungsi jaringan permanen ini jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan jumlah selnya, ada jar sederhana, itu ada di parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan jar kompleks ada di epidermis, xilem, dan juga phloem. Menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 5. Jaringan pelindung itu ada di epidermis, jaringan dasar ada di parenkim, jaringan penyokong ada di kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut atau pembuluh ada di xilem dan phloem atau vaskuler, dan jaringan gabus. Struktur dan fungsi jaringan epidermis ini tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipi, rapat, sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Fungsi jaringan epidermis ini adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat, dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Terdapat di sebagian berkas jaringan pengangkut, terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan phloem. Struktur dan fungsi jaringan parenkim ini dapat dibedakan dengan jaringan lain karena sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar, tipis, umumnya berbentuk segi 6, memiliki vakuola, letak inti selnya mendekati dasar sel, mampu membelah secara meristematik atau bersifat embrional, memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, parenkim penyimpanan udara, dan juga parenkim penutup luka.
Jaringan ini disebut juga jaringan mekanik. Memiliki dinding sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zatnya itu disebut Zat-zat tersebut memiliki sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsi jaringan penyokong ini untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya, menguatkan tegaknya batang, daun, termasuk penguat terhadap gangguan mekanik, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, dan juga melindungi berkas mengangkut atau vaskulernya. Selanjutnya, kolenkim. Hubungan kolenkim dan parenkim itu seperti apa? Kolenkim seperti halnya parenkim yang masih mempunyai protoplasma mampu mengadakan aktivitas meristematik. Kolenkim ini terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda. Jarang ditemukan di akar, tandanya sel primer ini berdinding tebal, no lignin. Lalu selanjutnya sklerenkim. Ini organ dewasa. Dinding selnya tebal, berlignin atau berkayu, protoplasma mati atau tidak aktif setelah dewasa, terdiri dari serabut, sklerenkim, dan sklereid. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Nama lainnya itu berkas vaskuler. Jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis. Terdiri dari xilem dan juga floem. Xilem ini berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding sel yang tebal dan berlapis lignin. Macam-macam susunan sel jaringan xilem yaitu trakeid, trakea atau pembuluh kayu, parenkim, xilem, serabut atau serat xilem. Lalu selanjutnya floem. Floem ini berfungsi untuk menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Penyusunan sel tapis adalah sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengantar, parenkim floem, parenkim jari-jari empolor, serat floem, dan sklereid. Berdasarkan letak xilem dan floemnya dibedakan menjadi 3 tipe dasar, tipe kolateral, bikolateral, dan juga radial. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan gabus. Jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Sel-selnya berbentuk kotak dan dinding selnya ini mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Lebih kuat daripada jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan kutin. Fungsinya ini menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, untuk mencegah penguapan dan juga untuk melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.